Jam menunjukkan jam 2:13 saat mobil patroli itu pertama kali melambat di Jalan Seroja. Tidak ada laporan, tidak ada panggilan darurat. Tapi dua polisi di dalam mobil itu soma-soma merasakan hal yang sama, mereka tidak sendirian. Padahal jalanan kosong, sepi, terlalu sepi. Lampu jalan berkedip pelan, dan di kejauhan ada sesuatu berdiri di tengah jalan. Diam, tidak bergerak, seperti menunggu. Awalnya mereka mengira itu hanya warga yang butuh bantuan, sampai mereka sadar yang berdiri di luar bukan satu-satunya yang ada di sana. Karena tanpa mereka sadari, sesuatu sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil. Dan sejak malam itu, tidak semua penumpang terlihat. Malam itu, kota kecil di pinggiran Sulawesi terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati total. Hanya suara mesin mobil patroli yang menemani dua polisi yang sedang bertugas, Bribka Arman dan Brigadir Dito. Jam di dashboard menunjukkan jam 2:13. Sepi banget malam ini, gumam Dito sambil menatap jalan kosong di depan mereka. Arman tidak langsung menjawab. Matanya fokus ke arah jalanan yang gelap. Sejak 1 jam terakhir, perasaannya tidak enak. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, tapi tak terlihat. Lu pernah dengar laporan tentang jalan ini? Tanya Arman tiba-tiba. Jalan Seroja yang dekat hutan itu? Dito melirik sekilas. Katanya sering ada warga lihat orang berdiri di tengah jalan. Tapi pas dideketin, hilang. Arman mengangguk pelan. 3 hari lalu, ada pengendara motor ditemukan pingsan di sini. Katanya dia nabrak seseorang, tapi gak ada siapa-siapa. Mobil patroli melambat saat mereka memasuki kawasan yang dimaksud. Pepohonan tinggi di kiri kanan jalan membuat suasana semakin gelap. Lampu mobil jadi satu-satunya penerangan. Tiba-tiba Arman menginjak rem mendadak. Di tengah jalan, sekitar 50 meter di depan mereka, terlihat sosok berdiri diam. Seorang perempuan, pakaiannya putih, rambut panjang menutupi wajah. Dia tidak bergerak sama sekali. Dito menelan ludah. Man, itu orang beneran kan? Arman tidak menjawab. Tangannya perlahan meraih senter. Prosedur aja. Kita cek. Mobil berhenti sekitar 10 meter dari sosok itu. Mesin masih menyala. Lampu depan menyorot tubuh perempuan tersebut. Aneh. Dia tetap diam. Tidak silau. Tidak bergerak. Arman turun dari mobil. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dito ikut turun, meski raut wajahnya mulai tegang. Bu, ini patroli polisi. Panggil Arman. Ibu butuh bantuan. Tidak ada jawaban. Angin malam berhembus pelan, membuat rambut perempuan itu sedikit bergerak. Tapi tubuhnya tetap kaku. Arman melangkah lebih dekat. Perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak, wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, hanya kulit pucat yang rata, seperti tidak pernah memiliki wajah. Dito mundur, refleks. Man, itu apa? Arman terpaku. Dalam 1 detik yang terasa sangat lama, perempuan itu menghilang. Bukan berlari, bukan berpindah, tapi lenyap begitu saja. Di depan mata, sunyi kembali. Hanya suara mesin mobil patroli dan napas mereka yang mulai tidak beraturan. Arman menelan ludah, lalu menoleh pelan ke arah Dito. Kita nggak boleh lapor, ini sembarangan. Dito mengangguk cepat. Wajahnya pucat, tapi sebelum mereka sempat kembali ke mobil, radio komunikasi di dalam mobil tiba-tiba menyala sendiri. Suara statis memenuhi udara, lalu terdengar suara pelan, serak, dan bukan dari siapapun yang mereka kenal. Jangan tinggalkan aku. Di jalan ini, Arman dan Dito saling pandang, dan perlahan kepala mereka menoleh bersamaan ke arah kursi belakang mobil patroli yang seharusnya kosong. Tapi sekarang seperti ada seseorang duduk di sana. Arman membeku di tempat. Dito menarik napas pendek. Matanya
tak lepas dari kaca mobil patroli yang memantulkan bayangan samar di kursi belakang. Perlahan, mereka mendekat. Pintu mobil masih tertutup rapat. Tidak ada tanda siapapun masuk. Tapi bayangan itu jelas seseorang duduk. Tubuhnya sedikit membungkuk. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. "Man, kita tadi nggak bawa siapa-siapa kan?" Suara Dito nyaris berbisik. Arman tidak menjawab. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia membuka pintu belakang dengan cepat. Kosong, hanya bangku kulit yang dingin. Tanpa siapapun di sana. Dito menghembuskan napas lega. Tapi belum sempat berkata apa-apa. Arman menunjuk ke bagian tengah kursi. "Lihat. Itu, ada bekas basah. Seperti seseorang baru saja duduk dengan pakaian yang masih lembab." Airnya menetes perlahan ke lantai mobil, meninggalkan jejak yang tidak masuk akal. Dito menelan ludah. "Ini gak beres." Arman menutup pintu perlahan. Matanya kini serius. "Kita keluar dari sini sekarang." Mereka kembali ke dalam mobil. Mesin masih menyala sejak tadi. Tapi entah kenapa, udara di dalam terasa lebih dingin. Tidak wajar. Arman langsung menginjak gas. Mobil melaju, meninggalkan jalan Seroja. Lampu jalan mulai kembali terlihat satu persatu. Tapi perasaan diawasi itu belum hilang. Dito mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin ini cuma halusinasi. Kita kecapekan. Arman menggeleng pelan. Kalau cuma lihat, mungkin iya. Tapi itu bekas air. Itu nyata. Sunyi lagi. Beberapa menit kemudian, radio komunikasi kembali menyala. Kali ini tanpa gangguan. Unit 12, respon. Ada laporan warga di Jalan Seroja. Seorang perempuan ditemukan berdiri di tengah jalan. Tidak bergerak. Dito langsung menoleh ke Arman. "Itu tempat tadi." Arman mengeratkan setir. "Kita baru dari sana." Radio kembali berbunyi. Unit 12, segera cek lokasi. Warga melapor kejadian serupa sudah 3 malam berturut-turut. Diduga orang yang sama. Arman menarik napas panjang. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka baru saja melihat sosok itu. Dan sosok itu sudah menghilang. Lalu, kenapa sekarang dilaporkan lagi? Gimana, Man? "Man," tanya Dito. Mobil melambat. Arman menatap jalan di depan. Lalu ke kaca spion tengah. Sekilas, ia melihat sesuatu. Rambut panjang, basah, dan kepala yang perlahan terangkat dari kursi belakang. Arman langsung menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan kosong. Dito terkejut. "Kenapa?" Arman tidak menjawab. Matanya terpaku ke kaca spion. Kosong lagi. Tidak ada siapapun. Tapi kali ini jelas sekali. Terdengar tetesan air dari belakang. Dito ikut menoleh pelan. Dan saat ia melihat ke lantai mobil, jejak air itu kini membentuk sesuatu. Sebuah arah menunjuk ke pintu depan. Seolah penumpang itu ingin keluar atau ingin mereka kembali ke jalan itu lagi. Arman menatap jejak air di lantai mobil tanpa berkedip. Garis tipis itu memanjang dari kursi belakang hingga ke pintu depan, seperti seseorang menyeret langkah yang tak terlihat. Dito menahan napas, tubuhnya kaku. "Ini bukan kebetulan," bisik Dito. Arman akhirnya membuka suara pelan tapi tegas. "Dia mau kita balik." Dito langsung menggeleng. "Jangan, kita lapor aja ke pos." Namun radio kembali aktif. Kali ini lebih jelas, tanpa gangguan. Unit 12, kenapa belum respon? Korban masih di tengah jalan. Warga mulai panik. Arman menekan tombol radio, suaranya sedikit bergetar. "Pos, kami sudah melewati lokasi. Tidak ada siapapun." Beberapa detik, hening. Lalu, jawaban datang. Unit 12, laporan masuk 2 menit lalu. Warga melihat perempuan itu lagi. Posisi persis di tikungan pohon beringin. Dito langsung menatap Arman. "Itu titik yang tadi kita berhenti." Arman tidak menjawab. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Keringat dingin mulai terasa di pelipisnya. Jejak air di lantai perlahan bertambah. Kini tidak hanya satu garis,
tapi seperti bekas telapak kaki kecil, basah, muncul satu persatu dari arah belakang, mengarah ke depan, mengarah ke mereka. Dito mundur sedikit di kursinya. Man, dia jalan. Arman menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu di belakangnya. Bukan melihat, tapi merasakan, seolah ada sosok yang kini berdiri tepat di antara kursi. Radio kembali berbunyi. Unit 12, segera kembali. Ulangi, segera kembali ke lokasi. Suara itu terdengar sama seperti operator biasa. Tapi entah kenapa, nadanya datar, terlalu datar. Tidak seperti manusia yang sedang menangani laporan darurat. Arman mematikan radio. Sunyi. Lalu perlahan, ia menyalakan kembali mobil. Dito terkejut. Lu serius? Mau balik? Arman menatap lurus ke depan. Kalau kita nggak balik, dia nggak bakal pergi. Mobil berputar arah. Perjalanan kembali terasa lebih lama dari sebelumnya. Jalanan yang sama, tapi kini terasa asing. Lampu-lampu terlihat lebih redup. Pepohonan seperti lebih rapat. Saat mereka mendekati tikungan pohon beringin, mesin mobil tiba-tiba mati. Lampu padam, gelap total. Dito panik. Kenapa ini? Arman mencoba menyalakan kembali. Tidak berhasil. Di tengah kegelapan itu, mereka melihat sesuatu di depan mobil. Sosok perempuan itu kembali berdiri. Kali ini lebih dekat. Dan perlahan ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah mobil patroli. Ke arah mereka. Atau lebih tepatnya, ke arah sesuatu yang ada di dalam mobil bersama mereka. Arman tidak bergerak. Tangannya masih menggenggam setir yang kini terasa dingin seperti es. Dito menatap sosok di depan mobil dengan mata membesar. Napasnya tertahan. Perempuan itu tetap berdiri di bawah pohon beringin. Tubuhnya sedikit miring, tangannya terangkat, menunjuk lurus ke arah mobil. Rambut panjangnya menutup wajah. Namun posisi kepalanya seolah mengunci sesuatu di dalam kendaraan. Dia nunjuk siapa? Bisik Dito. Arman tidak menjawab. Tapi perlahan keduanya menyadari arah itu bukan ke mereka, melainkan ke belakang, ke kursi yang tadi kosong. Udara di dalam mobil berubah lebih berat, seolah ruangnya menyempit. Bau tanah basah mulai tercium samar, bercampur dengan aroma anyir yang tidak wajar. Dito memberanikan diri menoleh. Pelan, sangat pelan. Dan kali ini dia tidak melihat kursi kosong. Seseorang duduk di sana. Perempuan. Tubuhnya basah, pakaian putihnya menempel di kulit pucat. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Kepalanya menunduk. Diam, tapi jelas. Dito langsung menutup mulutnya sendiri, menahan teriak. Man, suaranya hampir hilang. Arman melihat dari kaca spion, dan untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak menghilang. Ia tetap di sana, duduk, diam. Air menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke lantai mobil. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat jantung berdegup tidak teratur. Perempuan di luar mobil masih menunjuk, seolah memperingatkan atau justru menyuruh mereka sadar. Arman mencoba berpikir jernih. Dua sosok yang sama, satu di luar, satu di dalam. Ini bukan satu, gumamnya. Tiba-tiba, perempuan yang duduk di belakang mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya terbelah sedikit, memperlihatkan wajah yang tidak utuh. Kulitnya seperti rusak, pucat keabu-abuan, dengan mata yang terlalu gelap dan dalam. Bibirnya terbuka sedikit, seolah ingin bicara, tapi tidak ada suara. Jitu, Jemeta, Jia, lihat kita. Arman menahan napas, dan dalam detik itu, perempuan di belakang menggerakkan tangannya, pelan menyentuh sandaran kursi Arman. Basah, dingin. Arman refleks menjauh, tapi tidak ada ruang. Sementara itu, perempuan di luar mobil menurunkan tangannya, lalu kepalanya miring perlahan. Arah pandangnya berubah. Kini menatap langsung ke Arman, dan untuk pertama kalinya rambutnya tersibak.
Wajahnya berbeda. Matanya ada, tapi penuh ketakutan. Bibirnya bergerak cepat, seperti berusaha menyampaikan sesuatu, seolah memperingatkan. Arman membaca gerakan itu dengan susah payah. Satu kata, lari. Sekejap setelah itu, lampu mobil tiba-tiba menyala kembali. Mesin hidup sendiri. Dan saat Arman refleks melihat ke kaca spion, kursi belakang kosong lagi. Namun bekas tangan basah kini jelas menempel di sandaran kursinya. Dan dari luar, perempuan di bawah pohon beringin sudah tidak ada. Mesin mobil kembali menyala stabil, tapi tidak ada satupun dari mereka yang langsung bergerak. Arman masih menatap ke depan, sementara Dito terus melirik ke kaca spion, memastikan kursi belakang benar-benar kosong. Bekas tangan itu masih ada, basah, jelas menempel di sandaran kursi. Arman seperti tanda bahwa sesuatu tadi benar-benar menyentuhnya. Kita pergi dari sini, kata Arman. Dito mengangguk cepat. Mobil melaju meninggalkan pohon beringin. Kali ini tanpa ragu, tidak ada lagi pembicaraan. Jalan terasa lebih panjang, lebih sunyi, seolah kawasan itu menolak mereka untuk kembali. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di pos polisi terdekat. Lampu terang, suasana normal. Arman langsung turun dan masuk ke dalam. Dito mengikuti dari belakang. Di dalam hanya ada satu petugas jaga malam, duduk santai sambil mencatat sesuatu. Pak, kami dari unit 12, kata Arman. Mau lapor kejadian di Jalan Seroja. Petugas itu menoleh pelan. Jalan Seroja. Iya, ada sosok perempuan. Dan Arman berhenti sejenak, mencoba menyusun kata. Ada kejadian aneh di mobil kami. Petugas itu menatap mereka beberapa detik, lalu berdiri dan berjalan ke lemari arsip. Ia membuka laci, mencari sesuatu. Aneh ya, katanya pelan. Apa? Tanya Dito. Petugas itu mengeluarkan sebuah map tua. Warnanya kusam, seperti sudah lama tidak disentuh. Kasus seperti ini bukan pertama. Arman dan Dito saling pandang. Petugas itu membuka map tersebut. Di dalamnya ada beberapa foto dan laporan lama. Ia meletakkan satu foto di meja. Arman langsung membeku. Foto itu menunjukkan mobil patroli. Bagian depannya hancur, seperti habis menabrak sesuatu. Ini kapan? Tanya Arman pelan. 4 tahun lalu, jawab petugas itu. 2 polisi patroli malam. Lokasi sama, Jalan Seroja. Dito menelan ludah. Terus? Mereka, petugas itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser satu lembar laporan ke depan. Arman membaca cepat, dan wajahnya berubah. Korban ditemukan meninggal di tempat. Tidak ada tanda tabrakan dengan objek apapun, tapi keduanya mengalami luka parah, seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Dito mundur 1 langkah. Ini sama kayak cerita yang kita dengar. Petugas itu mengangguk pelan. Sejak itu, laporan tentang perempuan di jalan itu terus muncul. Tapi, setiap diperiksa, selalu tidak ada siapa-siapa. Arman menggenggam map itu lebih erat. Tapi, tadi kami lihat, bahkan ia berhenti. Ia teringat sesuatu. Radio. Arman menoleh cepat ke petugas. Tadi kami dapat panggilan dari pos, disuruh balik ke lokasi. Petugas itu mengerutkan kening. Panggilan? Iya, dari pos ini. Petugas itu menggeleng pelan. Saya dari tadi tidak pernah kirim panggilan ke unit 12. Udara di ruangan itu mendadak terasa berat. Dito perlahan menoleh ke arah radio di meja pos. Namun, tiba-tiba lampu indikatornya berkedip sendiri. Dan dari dalam radio muncul suara yang sama seperti sebelumnya. Pelan, pelan. Bukan suara petugas. Kalian sudah kembali. Arman dan Dito membeku. Suara itu berlanjut, tapi dia belum turun. Ruangan pos mendadak terasa sempit. Arman menatap radio yang masih menyala, sementara Dito mundur perlahan, seolah jarak bisa membuat semuanya terasa lebih masuk akal. Matikan itu, kata Dito pelan. Petugas jaga terlihat bingung.
tapi segera meraih radio dan mencoba mematikannya. Tombol ditekan berulang kali. Tidak bereaksi. Lampu indikator tetap berkedip. Suara itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Dia ikut sejak kalian berhenti. Arman menelan ludah. Pikirannya langsung kembali ke momen di bawah pohon beringin. Dua sosok. Satu di luar, satu di dalam. Yang di luar bukan yang ikut kita, gumamnya. Petugas menatap Arman. Maksudnya? Dito menjawab dengan suara gemetar. Yang di luar itu kayak mau ngasih tahu kita yang bahaya justru yang di dalam mobil. Sunyi sejenak. Lalu suara tetesan air terdengar lagi. Kali ini bukan di mobil, tapi di dalam ruangan. 3 orang itu langsung menoleh bersamaan. Dari arah pintu, lantai keramik yang tadi kering, kini mulai basah. Setetes, 2 tetes. Lalu semakin banyak. Jejak itu muncul perlahan, membentuk langkah kaki kecil yang masuk dari arah luar pos. Tidak terlihat siapapun, tapi air itu bergerak. Seolah ada yang berjalan masuk. Dito mundur lebih jauh. Dia ke sini. Arman berdiri kaku. Matanya mengikuti jejak itu. Langkah-langkah basah itu terus bergerak, melewati ambang pintu, masuk ke dalam, berhenti sejenak, lalu berlanjut lagi menuju meja, menuju mereka. Petugas jaga kini ikut mundur. Wajahnya pucat. Ini gak mungkin. Jejak itu berhenti tepat di depan meja, tepat di depan Arman. Tidak ada apa-apa di sana, kosong. Tapi udara di titik itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Radio kembali berbunyi. Aku belum turun. Tiba. Kursi di depan Arman bergerak sedikit, seperti didorong seseorang yang baru saja duduk. Perlahan berhenti. Dito menutup mulutnya, menahan panik. Arman menatap kursi itu tanpa berkedip. Lalu permukaan meja mulai basah. Bukan dari atas, tapi dari tengah. Seperti air yang muncul dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan kemudian bekas tangan muncul. Perlahan mencetak dirinya di atas meja. 5 jari panjang, pucat, air menetes dari ujungnya. Petugas jaga tersandung ke belakang. Astaga, Arman masih diam. Ia sadar sekarang. Ini bukan sekadar ikut. Ini ingin diakui. Tiba, radio mengeluarkan suara terakhir. Lebih pelan. Lebih pelan. Lebih dekat. Seolah tepat di samping telinga mereka. Antar aku pulang. Dan dalam detik itu, semua lampu di pos mati. Gelap total. Tidak ada apa-apa yang terlihat. Tapi di tengah kegelapan, Arman merasakan sesuatu. Tangan basah, dingin menyentuh lengannya dan perlahan menggenggam. Genggaman itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Arman tidak bisa bergerak. Dingin yang menjalar dari lengannya terasa seperti merayap sampai ke dada. Dito hanya bisa berdiri di tempat. Napasnya pendek, matanya berusaha menembus gelap. Lalu, lampu kembali menyala. Sekejap, seolah tidak pernah mati. Arman tersentak. Tangannya bebas lagi. Tidak ada siapapun di sampingnya. Tidak ada sosok. Tidak ada bayangan. Tapi, bekas air masih jelas membasahi lengannya. Petugas jaga terjatuh di sudut ruangan, masih gemetar. Kalian harus keluar dari sini. Arman menatap meja. Bekas tangan itu masih ada, belum hilang. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan pikirannya tetap utuh. Dia gak mau di sini. Dito menelan ludah. Terus, maunya apa? Arman terdiam beberapa detik, lalu perlahan menjawab. Dia minta diantar pulang. Sunyi, petugas jaga menggeleng keras. Jangan. Kasus selama itu, mereka juga keluar lagi malam itu. Katanya, mau selesain sesuatu. Arman menatapnya tajam, dan mereka mati karena nggak tahu harus kemana. Dito memandang Arman
Ragu, lu tahu? Arman tidak langsung menjawab. Ia kembali membuka map lama yang tadi diberikan. Tangannya bergerak cepat, mencari sesuatu, lalu berhenti. Satu halaman laporan tambahan terlipat, seolah sengaja disembunyikan. Arman membukanya. Isinya bukan laporan resmi, lebih seperti catatan tangan. Tulisan tidak rapi, penuh tekanan, seakan ditulis dalam keadaan panik. Perempuan itu bukan muncul di jalan. Dia korban. Kami lihat bayangan lain di belakangnya. Yang sebenarnya menabrak bukan kami, tapi sesuatu itu. Dia mencoba menghentikan kami. Dia menunjuk ke belakang. Kami salah. Tulisan berhenti di situ. Tidak ada lanjutan. Dito membaca di sampingnya. Wajahnya semakin pucat. Jadi, yang tadi di luar itu, dia korban. Potong Arman pelan. Yang di dalam bukan dia. Ruangan kembali terasa dingin, seolah sesuatu mendengar. Tiba-tiba, radio menyala lagi. Kali ini lebih kasar, lebih berat. Kalian sudah tahu suara itu tidak lagi memohon. Nada suaranya berubah, dalam dan penuh tekanan. Dito mundur. Ini bukan yang tadi. Arman menutup map dengan keras. Matanya tegas. Sekarang, yang di dalam mobil itu bukan mau pulang. Radio berderak. Antar aku. Arman menggeleng pelan. Bukan. Dia mau kita bawa ke tempat lain. Tiba dari luar pos, lampu jalan berkedip. Satu persatu padam, menyisakan gelap di luar. Dan di kejauhan terlihat sesuatu berdiri di tengah jalan depan pos. Sosok perempuan itu yang tadi di bawah pohon beringin. Kali ini wajahnya terlihat jelas, penuh luka. Dan lagi dia mengangkat tangannya, menunjuk bukan ke arah mereka, tapi ke arah mobil patroli. Arman langsung mengerti. Dia kasih tahu kita. Dito menatapnya. Apa? Arman membuka pintu pos perlahan. Angin malam masuk, membawa hawa dingin yang familiar. Tujuan terakhirnya ada di mobil kita. Dan saat Arman melangkah keluar, pintu mobil patroli terbuka sendiri. Pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang sudah menunggu. Pintu mobil patroli terbuka perlahan. Berhenti setengah, tidak ada angin kencang, tidak ada dorongan. Tapi jelas itu bukan kebetulan. Arman melangkah mendekat. Dito tertinggal beberapa langkah di belakang. Ragu untuk ikut. Perempuan di jalan masih berdiri. Tatapannya tidak lepas dari mobil. Wajahnya penuh luka. Tapi kini terlihat jelas ia bukan ancaman. Ia seperti memperingatkan. Arman berhenti di samping pintu belakang yang terbuka. Sunyi. Lalu ia menunduk sedikit, melihat ke dalam. Awalnya kosong, tapi perlahan permukaan kursi itu berubah. Seperti ada tekanan tak terlihat yang duduk di sana. Kulit jok mengerut, air mulai muncul, membasahi permukaan. Dan kemudian sosok itu terlihat, bukan muncul tiba-tiba, tapi seperti terbentuk dari gelap dan basah. Perempuan itu yang selama ini ikut, tubuhnya lebih rusak dari yang di luar. Kulitnya keabu-abuan, matanya dalam dan kosong. Rambutnya menempel basah di wajah yang setengah hancur. Tapi kali ini mulutnya terbuka lebar. Dan Arman akhirnya mengerti. Itu bukan wajah yang meminta pulang. Itu wajah yang tidak ingin ditinggalkan. Turun, kata Arman pelan, meski suaranya bergetar. Tidak ada respon. Sosok itu tetap diam. Lalu kepalanya miring perlahan, seolah menolak. Dito dari belakang berteriak, "Man, jangan deket, terlambat." Tangan basah itu tiba-tiba bergerak cepat, mencengkeram pergelangan tangan Arman. Kali ini kuat, sangat kuat. Arman tersentak, mencoba menarik diri. Tapi genggaman itu seperti besi dingin yang hidup. Dan dalam satu tarikan, Arman terseret masuk ke dalam mobil. "Arman!" teriak Dito. Pintu mobil langsung tertutup sendiri. Keras, Dito berlari.
mencoba membuka pintu. Terkunci. Dari dalam, ia melihat Arman. Tubuhnya kaku di kursi belakang. Sosok itu kini tepat di depannya. Sangat dekat. Wajah mereka hampir bersentuhan. Lalu, sesuatu yang lebih gelap muncul. Dari belakang sosok itu, bayangan. Ayangan lebih tinggi, lebih besar. Bentuknya tidak jelas, tapi cukup untuk membuat tubuh Arman bergetar hebat. Mulut Arman terbuka, tapi tidak ada suara. Matanya membesar, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan dalam 1 detik, lampu mobil mati. Gelap. Dito memukul kaca. Buka! Buka! Tidak ada respon. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Pelan. Pintu mobil terbuka sendiri. Dito langsung menarik Arman keluar. Tubuh Arman lemas. Matanya terbuka, tapi kosong. Napasnya masih ada, tapi tidak ada respon. Dito gemetar. Man, tidak ada jawaban. Perlahan dari dalam mobil, air mulai menetes lagi. Dito menoleh, dan di kursi belakang kini ada 2 bekas duduk. 1 basah, 1 lagi baru saja terbentuk. Dito membeku, lalu pelan menoleh ke arah Arman yang kini berdiri tanpa suara, tanpa ekspresi. Dan saat Arman mengangkat kepalanya, matanya tidak lagi sama. Gelap, dalam, dan perlahan ia berbisik. Sekarang aku sudah turun. Kasus di Jalan Seroja resmi ditutup 1 minggu kemudian. Laporan yang tercatat sederhana. Gangguan patroli malam, kondisi anggota mengalami syok berat. Tidak ada keterangan tentang sosok perempuan. Tidak ada catatan tentang kejadian di dalam mobil. Bribka Arman dipindahkan sementara dari tugas lapangan. Secara fisik, ia dinyatakan sehat. Tidak ada luka, tidak ada bekas kekerasan. Tapi, sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Ia jarang bicara, tatapannya kosong. Dan setiap kali malam tiba, ia selalu duduk diam, menatap ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu di luar sana. Brigadir Dito tetap bertugas, tapi tidak pernah lagi melewati Jalan Seroja. Bahkan mendengar nama jalan itu saja sudah cukup membuatnya diam. Ia satu-satunya yang tahu kejadian malam itu tidak pernah benar-benar selesai. 2 minggu setelah kejadian, seorang warga kembali melapor. Seorang perempuan terlihat berdiri di tengah Jalan Seroja. Pakaiannya putih, rambutnya panjang, diam, tidak bergerak. Saat tim patroli baru dikirim ke lokasi, mereka hanya menemukan jalan kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak. Namun saat mereka kembali ke mobil, salah satu dari mereka menyadari sesuatu. Kursi belakang terasa basah, dan di kaca jendela terlihat bekas tangan dari dalam. Tidak semua yang terlihat di jalanan malam adalah orang yang tersesat, dan tidak semua yang menumpang benar-benar ingin turun. Kadang, yang paling berbahaya bukan yang berdiri di depan kita, tapi yang diam dan sudah berada di dalam.